Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandari Febrian dari kelas 1051, nomor absen 04. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8, yaitu tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa sih pergaulan bebas dan perbuatan zina itu? Berikut adalah pengertian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma ketimuran yang ada. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat supaya kehormatan tetap terjaga. Selanjutnya adalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut adalah surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas yang berisi wala taqrabus zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu perbuatan yang buruk. Ayat ini berisi larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan disebut perbuatan zina. Selanjutnya, arti dari surat An-Nur ayat 2 tentang larangan zina yang berisi pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Zina dibagi menjadi kedua kategori. Yang pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhsan adalah dirajam, dilempari batu sederhana sampai mati. Yang kedua, zina gairu muhsan, yaitu yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Hukuman zina gairu muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya ada contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Selanjutnya ada dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit mematikan karena menyerang kekebalan tubuh. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera, cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Dan yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain. Selanjutnya ada hikmah-hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina.
Yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Dengan berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan, maka kehormatan diri kita akan terjaga. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Dan yang terakhir, yang keenam, selalu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.